Halo warganet, kita jumpa lagi. Saya Ira Kusno dan ini adalah bagian kedua dari bincang-bincang saya dengan seorang spesialis penyakit jantung yang juga selebgram, Dr. Vito Damai. Tahun-tahun terakhir ini memang orang yang menderita penyakit jantung semakin muda usianya. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menjaga bukan hati, tapi jantung kita tetap sehat di segala usia? Yuk simak tips dari Dr. Vito berikut ini. Sayangi jantungmu, karena jantungmu cuma satu. Sekarang memang datanya sih kita nggak terlalu kaget ya kalau melihat anak muda gitu yang serangan jantung. Saya sendiri aja kalau tanya pengalaman sih, yang paling muda pernah 28 tahun. Lalu 30-an tahun, 32, 33, pernah 35 tahun dia udah serangan jantung, udah stroke juga. Pernah 34 tahun udah pasang ring 3 waktu itu. Jadi waktu saya meyakinkan mereka juga, kadang-kadang mereka sendiri nggak percaya. Saya bilang, ini tanda serangan jantung. Dia bilang, masa sih dok, saya udah muda nih, masih muda, kok bisa serangan jantung gitu kan. Terus kita cek, kita periksa, ya memang benar. Dari hasil pemeriksaan, EKG. EKG itu listrik jantung, kita rekam. Terus laboratorium itu kita periksa enzim jantung namanya. Kita lihat, sebelum lihat CT scan juga sebenarnya udah curiga, oh ini serangan jantung nih. Gitu. Apalagi waktu kita kateter, ya udah waktu itu, dasar meja, pasang ring segala macam, terus dia bilang, dok, masa sih saya masih muda bisa serangan jantung ya gitu ya? Masih nggak percaya apa? Saya bilang, itu apa Pak? Yang nyumbat-nyumbat itu. Kan ada gambarnya jelas. Dokter Vito, tadi kan banyak yang bilang kaget, kok tiba-tiba saya kena vonis serangan jantung. Memang mereka ini punya gaya hidup yang seperti apa? Jadi biasanya mereka ada yang memang kelihatan ya, memang misalnya memang obesitas, lalu memang mereka punya masalah gula. Tapi ada juga yang biasa-biasa aja sebenarnya. Jadi dia nggak gemuk-gemuk banget, biasa juga. Bahkan ada yang dia bilang rajin olahraga. Dia bilang saya rutin olahraga, sepeda dan lari gitu ya. Tapi memang yang paling sering tuh merokok biasanya. Jadi mereka udah melakukan segala sesuatu untuk sehat, tapi rokoknya masih. Dan rokok ini memang adalah faktor risiko independen. Akhirnya memang tanpa ada penyebab lain pun dia bisa menyebabkan orang serangan jantung. Nah, selain itu, memang kalau misalkan kita bilang faktor diagnostik ya, sekarang kan alat makin canggih. Jadi memang usia muda dulu nggak ketahuan ada penyakit jantung, sekarang dari usia muda udah bisa ketahuan. Dan kalau dari saya sempat nulis buku tahun lalu tuh mengenai henti jantung pada usia muda dan atlet ya, karena memang lagi banyak tuh fenomena seperti itu. Nah, memang ternyata di bawah usia 35 tahun justru penyebabnya bukan serangan jantung sebenarnya, tapi karena penyakit jantung bawaan struktural atau korslet jantung, aritmia namanya ya gitu. Nah, di atas 35 tahun masih dominasi serangan jantung. Tapi walaupun demikian bukan berarti di bawah 35 tahun nggak ada, ya ada juga. Cuma memang nggak sebanyak orang yang punya gangguan yang lain. Jadi penyakit jantung banyak sekali, ada infeksi juga bisa orang penyakit jantung. Dok, kalau sekarang dokter mesti ngasih advice gitu ke anak-anak muda yang di bawah 35 tahun terkait dengan penyakit jantung ini, apa yang akan dokter sampaikan? Aku biasa kasih tahu ke pasienku gini, saya bilang, pertama, kamu udah punya investasi yang paling baik itu jantungmu sendiri dan badanmu secara keseluruhan ya. Kalau misalkan anak-anak muda memang ingin produktif, justru kalau ingin punya prestasi dan karya, ini kan bukan pertandingan sprint, ini maraton loh. Maraton jangka panjang, artinya tahan-tahanan nih. Anda gagal sekarang, besok mungkin berhasil. Jadi kalau Anda usia lebih panjang dan lebih sehat, kalau memang dikasih kesempatan oleh Tuhan, ya berarti kan Anda harusnya bisa lebih berhasil di kemudian hari. Nah, jadi karena ini maraton, sekali lagi gitu. Nah, yang kedua adalah, kalau misalkan kerja, oke, kita kerja, tapi ingat juga, namanya kita bawa mobil, nggak pernah tuh ada orang bawa mobil, Pak mau isi bensin nggak? Jangan, saya buru-buru ke Bandung. Ya, nggak mungkin lah. Seburu-burunya kita pasti isi bensin. Ya sama, kita juga sama. Mau kerja nih, ya kita mesti kejar omset nih. Ya seburu-burunya kita, tetap berarti kita harus tahu, kita makan apa. Tahu ini harus diservis, harus kita check up. Tahu mobil ini harus dipanasin, harus olahraga. Jadi ya tetap aja, namanya bawa mobil, tetap aja kita harus lakukan itu. Jadi sama kayak badan kita, harus kita rawat. Kalau makin jauh, makin sukses ya, berarti kita harus jaga badan kita. Nah, yang ketiga, seringkali influencer sekarang nih memang yang saya cukup salut dan memang saya senang karena sekarang kayaknya gaya hidup tuh makin lumayan ya. Ada juga memang yang tidak begitu, tapi banyak juga yang memang justru makin ikut sepedaan, ikut adalah program diet sehat lah, ada yang ikut tim lari. Jadi memang bagus malah. Jadi gaya hidup orang makan sehat dan olahraga itu oke. Yang berikutnya yang orang suka lupa adalah pola tidur. Pola tidur sekarang mungkin karena WFH, saya sebut sebagai WFH disease ya. Orang yang tidur larut malam, Zoom bisa malam-malam, rapat jam 12 malam. Karena apa? Orang gampang diraih gitu. Zoom ya sekarang ya gitu. Sekarang juga langsung. Padahal sebenarnya nggak seperti itu.
Tubuh kita punya bioritme, punya bioritmik tuh. Kapan kita makan, kapan kita lapar. Kalau kita waktunya tidur lalu kita bangun, tubuh kita bingung. Itu hormon stresnya yang keluar, darah tinggi, orang adrenalin yang keluar. Itu yang merusak badan kita sebenarnya. Jadi yang saya mau ingatkan ada dua hal. Satu, pola tidur. Yang kedua adalah check up. Check up ini seperti saya bilang bahwa dari dulu kita udah tahu banyak penyakit jantung atau faktor risikonya yang mungkin terjadi ketika orang masih muda. Paling sering adalah kolesterol misalnya. Itu paling gampang nih, kolesterol. Kolesterol orang tahu kok udah 40 kolesterol baru tahu. Padahal 20 tahun dia udah kolesterol. Kolesterol itu bukan cuma makanan aja. Ada orang vegetarian kolesterol 300, ada juga. Karena kolesterol itu 70% dihasilkan oleh liver kita atau hati kita sendiri. Jadi organ kita memang ada kecenderungan menghasilkan kolesterol. Makanya ada yang dari lahir kolesterol tinggi. Memang dari muda udah tinggi terus, walaupun dia makan sayur terus. Jadi karena itu, kalau rekomendasi kita harus lakukan check up jantung itu usia 20 tahun. Kalau normal 5 tahun lagi periksa. Tapi kalau nggak normal, kita bisa tahu bagaimana cara menghandle dan juga mencegahnya. Jangan sampai terjadi komplikasi. Jadi warganet, untuk menjaga jantung kita nggak cukup tuh cuman dengan makan sehat dan juga olahraga. Ingat tips dari Dr. Vito, investasi terbesar adalah kesehatan kita. Salah satunya adalah jantung kita. Semoga bermanfaat, tetap sehat, sampai jumpa.